asal mula Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 di lokasi sekarang diperkirakan daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1293 adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah kerajaan Singasari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang aku biasa disebut dengan bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Daerah inilah kerajaan Singasari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Perkembangan pesat yang dialami oleh kerajaan Singasari ini setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat Ganter pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Ken Arok merebut daerah Tumapel, salah satu wilayah kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung pada tahun 1222. Ken Arok pada mulanya adalah anak buah Tunggul Ametung, namun ia membunuh Tunggul Ametung karena jatuh cinta pada istrinya, Ken Dedes. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes. Pada saat dikawini, Ken Dedes dan Ken Arok telah mempunyai anak bernama Anusapati yang kemudian menjadi Raja Singasari pada tahun 1227 sampai 1248. Raja terakhir Singasari adalah Kertanegara. Menurut para Taton Tumapelan, semua hanya daerah bawahan kerajaan Kediri yang menjabat sebagai aku secara camat. Tumapel saat ini adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu musilat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi aku baru. Ken Arok juga mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepas Tumapel dari kekuasaan Kediri. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kediri, melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Naga Kertanegama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian kerajaan Tumapel, namun tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah ini, pendiri kerajaan Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sanggirinata Putra yang berhasil mengalahkan kerajaan Kertajaya Raja Kediri. Prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara tahun 1255 menyebutkan kalau pendiri kerajaan Tumapel adalah Betara Siwa. Mungkin nama ini adalah gelar Anumerta dari Ranggah Rajasa, karena dalam negara Kertanegama arwah pendiri kerajaan Tumapel tersebut dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para Raton juga menyebutkan bahwa sebelum maju perang melawan Kediri, Ken Arok lebih menggunakan julukan Betara Siwa. Silsilah Raja Kerajaan Singosari. Raja yang pertama,
Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Singosari ialah Ken Arok yang bergelar Sri Rangga Rajasa Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singosari menandai munculnya di suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa. Raja Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, dari tahun 1222 Masehi sampai dengan 1227 Masehi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh para suruhan Anusapati. Raja yang kedua. Dengan meninggalnya Raja Ken Arok, maka tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka pemerintahannya yang cukup lama, yaitu 21 tahun, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dengan kesenangannya, yaitu menyabung ayam. Anusapati meninggal karena dibunuh oleh Tohjaya, putra dari Ken Arok dengan Ken Umang. Raja yang ketiga. Raja yang ketiga dari kerajaan Singasari adalah Tohjaya. Tohjaya memimpin kerajaan Singasari pada tahun 1248 Masehi. Namun, Tohjaya memimpin kerajaan Singasari tidak lama, sebab anak Anusapati yang bernama Ranggaweni berusaha membalas dendam kematian ayahnya. Ranggaweni dalam hal ini dibantu oleh Mahesa Cempaka. Dalam pertempuran Tohjaya dengan Ranggaweni, Tohjaya berhasil meloloskan diri dan meninggal dunia. Raja yang keempat. Ranggaweni naik tahta kerajaan Singosari pada tahun 1248 Masehi. Ranggaweni bergelar Sri Jaya Wisnuwardana dan memerintah kerajaan yang didampingi oleh Mahesa Cempaka yang berkedudukan sebagai Ratu Anggabaya. Mahesa Cempaka bergelar Narasimha Murti. Di samping itu, pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Raja Muda atau Yuwaraja. Pada tahun 1268 Masehi, Ranggaweni meninggal dunia. Raja yang kelima. Pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta menggantikan Ranggaweni. Ia bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Kertanegara merupakan raja terakhir dan terbesar karena memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh 3 menteri. Kertanegara memimpin kerajaan Singosari dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari. Sumber-sumber catatan utama mengenai Kerajaan Singasari bisa diperoleh dari Kitab Negara Kartagama, Kitab Paramaton, beberapa bangunan, candi, dan lainnya. Berdasarkan sumber-sumber terpercaya yang dijadikan acuan tersebut, diketahui jika Ken Arok mendirikan kerajaan ini pertama kali di tahun 1222. Dan lokasi pertama kali tergambarkan ialah di Singasari, Malang, tepatnya berada di kawasan Kutaraja dan beribu kota di kawasan Tumapel. Kerajaan ini dulunya berpusat di Malang yang merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha. Keadaan masyarakat Singasari, yaitu rakyat kerajaan Singasari hidup dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraan. Akan tetapi, ketika masa pemerintah Anuspati, kehidupan masyarakat Singasari kurang mendapatkan perhatian. Baru pada masa pemerintah Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat teratur baik. Rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga dengan masa pemerintah Kertanegara. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat kerajaan Singasari hidup dengan pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Singosari. Kehidupan sosial Kerajaan Singosari. Ketika Ken Arok menjadi aku di Tumapel, berusaha meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Banyak daerah-daerah yang bergabung dengan Tumapel. Namun, pada masa Anusapati, kehidupan masyarakat Singosari kurang mendapatkan perhatian karena ia larut dalam kegemarannya, yaitu menyabung ayam.
Dan pada masa Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat Singosari mulai diatur rapi. Dan pada masa Kertanegara, ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Singosari. Kehidupan budaya Kerajaan Singosari. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singosari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan Singosari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Adapun arca atau patung hasil peninggalan Kerajaan Singosari antara lain patung Kendedi. Pengaruh atau akulturasi dari Kerajaan Singasari pada masyarakat zaman sekarang tidak diragukan lagi. Dalam bidang kebudayaan, agama Hindu banyak meninggalkan hasil seni yang saling bernilai seperti arca, candi, dan tugu-tugu pemujaan yang menggambarkan kehidupan Hindu-Buddha pada masa lalu. Selain itu, setelah mengalami akulturasi, bentuk ukiran di candi-candi juga menunjukkan eksistensi agama Hindu dan Buddha yang pernah ada. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singasari antara lain beberapa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singasari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singasari antara lain patung Kendede sebagai Dewi Pratna Paramita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kartanegara sebagai Amoghapasa.